Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Hartati, saya dari Universitas Bengkulu. Hari ini saya akan membahas tentang strategi pemasaran retail online pada Zalora. Strategi pemasaran retail online. Retail adalah aktivitas perniagaan yang melibatkan penjualan barang atau penawaran jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Barang yang dibeli dari bisnis retail akan digunakan konsumen sebagai konsumsi pribadi atau keperluan keluarga dan rumah tangga, bukan untuk dijual kembali. Memasuki era modern ini, terjadi evolusi perilaku konsumen saat berbelanja. Konsumen semakin liberal dan menyukai kebebasan untuk berbelanja berbagai barang kebutuhan dalam satu wadah. Fenomena ini yang mengakibatkan berbagai retail online store semacam Zalora berhasil menarik trafik yang tinggi dari kalangan masyarakat. Terbukti dengan data Google AdWords tahun 2010 yang didominasi oleh iklan digital yang berasal dari retail online store tersebut. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Zalora. Yang pertama yaitu sejarah Zalora, yang kedua yaitu pendiri Zalora, dan yang ketiga lokasi Zalora. Yang pertama, sejarah Zalora. Zalora merupakan salah satu retailer e-commerce fashion terkemuka di Indonesia, yaitu sebagai situs berbelanja online atau online shop yang menyediakan berbagai alat-alat elektronik, komputer, gadget, pakaian, sepatu, aksesoris, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pendiri Zalora Indonesia adalah Catherine Sutjahyo pada tahun 2012 yang dibantu oleh 12 rekannya. Yang ketiga yaitu lokasi Zalora. Zalora sebagai online fashion destinasi terbesar di Asia Tenggara didirikan pada awal tahun 2012. Zalora berada di Singapura, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, Vietnam, Hong Kong, dan akan memperluas hingga ke Taiwan. Perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja akibat dampak pandemi COVID-19. Babu dan Kumar 2020 menyatakan bahwa perdagangan digital telah mengalami peningkatan karena konsumen baru yang bermigrasi secara online untuk berbelanja yang kemungkinan besar akan berkelanjutan setelah pecahnya wabah COVID-19 ini. Seperti kita ketahui, di mana pandemi ini teknologi memang memainkan peran penting, tapi harus digunakan dengan benar melalui paradigma baru. Salah satu perusahaan yang telah sukses menjalankan model bisnis baru pada masa pandemi ini adalah Zalora. Perusahaan mode e-commerce terbesar di Asia Tenggara telah menunjukkan bagaimana bisnis dapat berputar agar tetap relevan di lingkungan tempat beroperasi. Strategi Zalora. 5 kunci utama Zalora mampu meningkatkan platform dan dapat berputar tetap relevan, yaitu dengan cara yang pertama yaitu adaptabilitas, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga keaslian, dan yang keempat tindakan, yang terakhir penyelarasan. Maksud dari adaptabilitas yaitu karena dunia telah berubah tetapi bisnis masih harus terus berjalan, baik dengan menemukan cara baru untuk menjangkau pelanggan yang sedang mengalami kesulitan keuangan atau membantu pelanggan memvisualisasikan produk dari kenyamanan dan keamanan rumah tangga masing-masing. Yang kedua yaitu akuntabilitas, di mana bisnis mengharapkan divisi pemasaran dapat membantu memberikan dampak bisnis yang dapat diukur dengan bantuan teknologi modern. Seiring dengan perkembangan platform promosi dan pemasaran yang kini kian canggih, dan CMO harus dapat merangkul akuntabilitas. Ketiga yaitu keaslian, di mana tenaga pemasaran zaman sekarang perlu mengetahui dan menggunakan data yang mereka dapatkan dari pelanggan untuk dipergunakan dalam komunikasi yang personal dengan pelanggannya di seluruh perangkat, media cetak, dan penyiar mereka. Di saat bersamaan, mereka harus memahami konteks dari komunikasi yang disampaikan kepada para pelanggan. Yang keempat yaitu tindakan, sebab pelanggan mengharapkan perusahaan tempat mereka berbisnis dan transaksi untuk merespon dengan cepat dan kapan saja. Selain itu, dapat bertemu dengan mereka tanpa kompromi sehingga dapat membantu membina hubungan antar pelanggan dan merek pedagang. Yang terakhir, penyelarasan, yang tidak hanya berarti koordinasi antara divisi penjualan dan pemasaran, tapi juga berarti menyelaraskan organisasi sehingga kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Konsep marketing modern dan tradisional. Di sini ada 3 konsep. Yang pertama yaitu long tail strategi, yang kedua many to many marketing, yang ketiga blue ocean strategi.
Penjelasan tentang tiga konsep tersebut, yang pertama long time, menjelaskan bahwa terjadinya transisi fokus pasar dari high populari dengan jumlah yang minim ke arah low populari namun dalam jumlah yang masif. Pada zaman di mana tidak adanya batas antara waktu dan ruang, barang dan jasa yang menjadi hits bagi para konsumen menjadi sama atraktifnya dengan produk-produk mainstream. Yang kedua yaitu Blue Ocean Strategy atau BOS. Fokus pada pasar yang belum dimiliki oleh kompetitor, menciptakan pasar baru yang belum teridentifikasi merupakan prinsip utama dari BOS atau Blue Ocean Strategy. Yang ketiga yaitu many-to-many marketing, lahir sebagai dampak dari marketing tradisional yang bersifat vertikal. Pandangan secara teori menurut Kotler 2008 menyebutkan bahwa produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing merupakan kunci utama dalam memenangkan persaingan yang pada akhirnya akan dapat memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi kepada konsumen. Mungkin itu saja penjelasan saya hari ini tentang strategi pemasaran retail online Zalora Indonesia. Jika terdapat kesalahan, saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large. Thinking back to the fact that they thought my raps were the facts that they sat with the